Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita mengingat kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dia mati untuk kita karena kasih-Nya bagi kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur buat pengorbanan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
buat karya-Mu bagi setiap kehidupan kami. Engkau rela mati untuk menebus setiap kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami Bapa. Bukti ucapan syukur kami pagi hari ini, kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memuji Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya, Dia mati bagi kita karena kasih-Nya untuk setiap kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu,
takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kembali kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Belum pernah ada kasih di dunia, belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
tiada duanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau rela mati untuk setiap kami. Sebab Engkau rela turun ke dunia dan mati untuk menebus setiap dosa kami. Sungguh kami bersyukur buat karya penyelamatan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih kami buka hati kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febo. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya yakin ya, di mana-mana sedang merayakan kematian Yesus ya. Ada yang mungkin merayakan pagi, ada yang merayakan sore ya, tergantung waktunya masing-masing. Tetapi saya yakin ya, di mana-mana hari ini sedang merayakan ya, mengingat kembali tentang kematian Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita melupakan pengorbanan Allah kita ya, Yesus yang kita cintai, sehingga sepertinya lupa dengan pengorbanannya ya. Ingat saudara, kalau bukan karena kasih Dia, bukan karena Dia yang mau mati buat saya dan saudara, kita tidak akan diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, sehingga kita semua boleh diselamatkan. Puji Tuhan, siapa saja yang mau percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, kita juga perlu mengerti, perlu ingat, perlu memahami tentang kuasa pengorbanan Yesus. Tentang kuasa pengorbanan Yesus. Kita lihat dulu dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 17. Efesus 2 ayat 13 sampai ayat 17. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya, saudara, tadi saya katakan tema kita pagi hari ini tentang kuasa pengorbanan Yesus. Ya,
Pengorbanan Yesus dapat dibuktikan lewat pembacaan ayat kita ini, ya. Dapat dibuktikan kalau saudara membaca tadi di ayat 13, ya. Di ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada kata darah Kristus di situ. Ini menunjukkan tentang pengorbanan Yesus. Dapat dibuktikan dengan darah Yesus. Pagi ini kita mengadakan perjamuan suci, mengingat kembali bagaimana darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saya dan saudara. Menjadi satu bukti inilah pengorbanan Yesus, adanya darah, ya. Bahkan saudara kalau melihat gambar-gambar seringkali atau melihat videonya bagaimana tentang Yesus mati dan Yesus juga belum dicambukin, belum juga dimahkotai dengan duri, ya. Pasti ada darah yang menetes di situ. Belum lagi yang dipaku tangannya, kakinya, ya. Belum yang ditusuk lambungnya, mengeluarkan air dan darah dikatakan. Ini menunjukkan satu pengorbanan Yesus. Adanya darah dikatakan dalam ayat ini. Kalau saudara membaca tadi di ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kedua ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara baca di ayat 15 di sini dikatakan sebab dengan matinya, ya. Ada kata matinya. Nya di sini huruf besar menunjukkan tentang kematian Yesus. Ini menunjukkan bukti pengorbanan Yesus. Selain adanya darah tadi, juga dikatakan matinya Yesus. Ya. Nya huruf besar ini menunjukkan tentang Yesus. Jadi kematian Yesus ini membuktikan pengorbanan Yesus. Kalau saudara baca di ayat 16, masih Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Yang ketiga membuktikan pengorbanan Yesus selain adanya darah, kematian Yesus, ayat ini berkata salib. Ya. Salib Yesus. Kalau saudara nanti membaca di rumah bagaimana tentang kematian Yesus sampai Yesus naik ke atas kayu salib, dan tadi saya sudah katakan tangannya dipaku, ya, disalib, kakinya dipaku, ya. Adanya salib. Nah, saudara, ini cukup membuktikan, ya, bahwa adanya pengorbanan Yesus. Jadi saya ingin ingatkan kembali, jangan lupakan pengorbanan Yesus. Ya. Jangan lupakan pengorbanan ini, sebab ini sangat berarti buat saya dan saudara. Seandainya Yesus tidak naik di atas kayu salib, tidak adanya darah yang tercurah dari anak domba Allah yang suci, yang kudus. Lalu tidak ada kematian Yesus, tidak ada salib di situ. Ya. Apa jadinya hidup kita, saudara? Ya, kita akan binasa. Sebab semua dosa, ya, tidak ada yang dapat diampuni selain oleh darah Yesus yang mahal. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari latar belakang, ya, tentang kehidupan baik mereka dulu yang ada sebagai orang-orang Yahudi, non Yahudi dan sebagainya, dan juga dengan kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Efesus tadi. Efesus pasal 2 di ayat 11. Ayat 11 dan ayat 12. Kita naik ke atas, ya. Tadi mulai ayat 13 kita baca. Sekarang kita baca 11 dengan 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging
yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kalau kita melihat dari latar belakangnya saudara, dalam Efesus ini menunjukkan bahwa dianggap sebagai orang kafir. Ya, dikatakan sebagai orang kafir sebab apa? Non-Yahudi. Ya, bukan orang Yahudi, non-Yahudi. Tak bersunat. Ya, saudara, sekarang kan gak ada yang bersunat karena kita tidak hidup dalam Taurat lagi, ya. Dulu dikatakan karena tidak bersunat, ya, lalu non-Yahudi dianggap kafir. Bahkan ayat ini katakan tak berwarganegaraan Israel. Saya dan saudara bukan warga negara Israel, bukan? Kita bangsa Indonesia, haleluya. Tetapi oleh anugerah Allah, oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita sekarang ya dicangkok, menjadi cangkokan. Walaupun kita bukan keturunan bangsa Israel, tetapi oleh anugerah Allah, karena kuasa pengorbanan Yesus, karena besarnya pengorbanan Yesus kepada kita, sehingga kita semua sekarang dicangkok. Ya. Nah saudara, kita dulu mungkin dianggap kafir karena tidak berwarga negara Israel. Bahkan tidak punya janji karena kita tidak hidup di masa Taurat dulu di Israel. Ya, tidak berpengharapan. Nah saudara, ini latar belakang kalau kita mau melihat bagaimana kuasa pengorbanan Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus dapat dibuktikan. Ya, yang dahulu kita dianggap kafir, tidak berhak menerima pengharapan itu, tidak berhak menerima janji itu. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerahnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, siapapun dia, walaupun bukan kewarganegaraan Israel, non-Yahudi, tidak bersunat, tetapi oleh karena darah Yesus mempersatukan kita karena kematiannya, karena salib itu, haleluya, mempersatukan saya dan saudara, haleluya, menjadi orang yang terbilang, ya, yang berhak mendapatkan itu. Puji Tuhan. Kalau kita melihat juga latar belakang selain itu Roma, coba kita melihat Roma 3 ayat 10, nanti kita lompat di ayat 23. Roma 3 ayat 10 dulu baru 23. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saya dan saudara mau sadari ini saudara, ya, bahwa kita itu sebenarnya seperti dikatakan di sini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang keturunan orang yang berdosa dan tidak berhak menerima janji itu bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga kalau Yesus tidak mati buat saya dan saudara. Tetapi karena pengorbanannya, karena kuasa pengorbanannya, dikatakan kita sebagai manusia berdosa. Saudara, ya, kita ini sebagai orang yang berdosa. Lalu karena hubungan inilah, ya, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Karena kita orang yang berdosa, kita tidak bisa dipersatukan dengan Allah sebab Allah itu suci dan kudus adanya. Kita tidak bisa bersekutu dengan Dia kalau tidak ada yang menebus dosa kita. Sebab kita itu orang yang berdosa. Dan juga poin 1 tadi dikatakan kita bukan kewarganegaraan Israel, ya.
kita non-Yahudi, orang kafir, seolah-olah seperti itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebab Allah itu kudus adanya, maka kita tidak akan bisa bersatu dengan Dia. Karena kita itu kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang sudah jatuh dalam dosa, ayat ini katakan. Nah, kalau kita mengingat kembali latar belakang keadaan kita itu seperti apa, ya. Sekarang ayat ini berkata, ya, bahwa kita sekarang dipersatukan kembali. Kita dapat kesempatan itu. Bukankah itu karena korbannya Yesus? Karena pengorbanan Yesus, karena kuasa pengorbanan Yesus yang tadinya kita orang yang bukan berhak menerima janji itu, tetapi sekarang dapat janji itu. Kita tadinya orang yang jatuh dalam dosa, orang yang berdosa, tidak bisa dipersatukan dengan Allah yang suci dan kudus, tetapi sekarang kita boleh dipersatukan karena kuasa pengorbanan Yesus. Jangan lupa, sampai seumur hidup kita, jangan lupa itu, ya. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, apa jadinya? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat kuasa pengorbanan Yesus. Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sampai ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat ini berkata, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, sebab ini pengorbanan Kristus yang kita sudah terima. Haleluya. Nah, saudara, kuasa pengorbanan Yesus. Ayat ini dikatakan, coba ayat 13 kita lihat di ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Maaf saudara, Efesus, kita kembali kepada Efesus ya. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Ayat ini berkata, yang tadinya jauh sekarang jadi dekat. Dalam hati, ya, dalam hal ini artinya saudara, ya, hubungan Allah dengan manusia dan juga manusia dengan Allah sekarang sudah menjadi dekat karena kuasa pengorbanan Yesus. Yang tadinya kamu jauh, ayat ini berkata, tetapi sekarang dekat. Ini menunjukkan hubungan kita dengan Allah, Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Sekarang menjadi dekat. Saudara, coba kita lihat contoh ya dalam Lukas 23. Efesus nanti saudara terus kasih tanda. Mungkin kita nanti akan kembali di situ di Efesus 2. Kita lihat dulu dalam Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 12.
23 ayat 12. Saya akan bacakan. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ya, saudara perhatikan, kuasa pengorbanan Yesus dapat mempersatukan yang jauh menjadi dekat. Bahkan di sini dikasih satu contoh, yang tadinya Pilatus ya bermusuhan, tetapi sekarang menjadi dekat, dikatakan ya di ayat 12. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus setelah kejadian ini, ya, karena kuasa kematian Yesus. Kalau saudara perhatikan juga dalam Roma 16, coba kita baca Roma 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan. Betul ya, 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ya, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana ini satu contoh yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Tadinya mungkin orang berkata, oh itu kan bukan ibunya Yesus, bukan ibu kandungnya, ibunya Rufus. Tetapi dengan sekarang Yesus berkata, dia ibuku. Ya, dia juga ibuku. Dengan kata lain menunjukkan ada satu hubungan manusia dengan Allah, Allah dengan Allah, manusia dengan Allah, Allah dengan manusia sekarang menjadi dekat karena kuasa kematian Yesus. Haleluya. Saudara, kembali kepada Efesus, coba kita lihat Efesus pasal 2. Kuasa pengorbanan Yesus selain yang jauh, tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Di ayat 14, pasal 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat ini dikatakan ya, kuasa pengorbanan Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa dialah damai sejahtera kita. Amin. Haleluya. Ya. Dosa itu menindih. Dosa itu menyiksa manusia. Dosa itu membuat manusia menjadi tertindih jiwanya, tertunduk mungkin jiwanya karena dosa. Masih ingat saudara, ya, Adam dan Hawa, ya. Ingat Adam dan Hawa waktu di Eden, ya, setelah mereka itu jatuh dalam dosa. Karena melanggar perintah Allah. Allah berkata, jangan makan buah pohon ini, pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena dibujuk oleh iblis, si ular itu, akhirnya dia makan, ya. Iblis memutarbalikkan firman Allah, ya, sehingga dia tergoda dan jatuh dalam dosa. Dikatakan selama mereka ada di Eden itu, mereka bersembunyi, ya, karena sekarang dia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Mengapa bersembunyi? Ya. Karena sudah jatuh dalam dosa. Tadi saya katakan dosa itu menindik, dosa itu menekan jiwa, membuat seseorang tidak ada damai sejahtera karena ada dalam dosa. Ya. Dikatakan Adam dan Hawa, ya, sembunyi. Orang sembunyi itu tidak ada sejahtera, saudara, tidak ada damai, ya, takut. Oh, nanti Allah datang. Dia sembunyi, Allah bisa lihat saya apa enggak? Padahal Allah bisa lihat, saudara. Ya. Penuh dengan ketakutan, tidak sejahtera. Karena jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati dengan dosa. Dosa akan membuat seseorang tertindih jiwanya. Tertindas jiwanya. Ya. Membuat tidak ada damai sejahtera. Karena jatuh dalam dosa. Nah saudara, dikatakan ayat 14 tadi, ya, tembok pemisah sekarang sudah roboh karena Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Haleluya. Tadinya ada tembok pemisah, ada tembok perseteruan. Sekarang tembok itu dikatakan sudah roboh. Pemisah itu sudah roboh, ya.
Artinya saudara, ada perdamaian dengan Allah. Sekarang manusia berdamai dengan Allah. Sebab ada salib Kristus membuat perdamaian antara manusia dengan Allah. Tembok pemisah sudah roboh. Sekarang hubungan Allah dengan manusia, haleluya, bisa terjadi. Ya, kalau sebelumnya Yesus mati, ya sebelum Yesus mati nggak ada pengorbanan darah Yesus, ya manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak akan pernah ya ada hubungan dengan Allah, bisa bersatu dengan Allah. Artinya saudara berdamai dengan Allah sebab salib Kristus. Tembok pemisah sudah roboh, artinya sekarang ada rasa damai. Haleluya. Mau berdamai dengan orang lain, tembok perseteruan sekarang hilang karena kuasa darah Yesus, kuasa kematian Yesus akan membuat tembok perseteruan orang yang sedang berselisih satu sama lain, sehingga mungkin pernah berkata sampai mati aku enggak akan berbaikan kembali, tapi karena kuasa salib, haleluya, kuasa kematian Yesus dapat mempersatukan kembali dan bisa berdamai kembali karena tembok pemisah sudah roboh. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan juga dengan tembok pemisah sudah roboh, artinya saudara juga bisa mendamaikan orang lain sekarang. Orang yang dulu tidak mau berdamai sekarang juga bisa mendamaikan orang lain. Sehingga bisa jadi berkat kepada orang lain. Yang tadinya orang berseteru, sekarang kita kenalkan dengan Yesus. Hidup percaya karena Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dan dia akan dapat menjadi pendamai untuk orang lain. Puji Tuhan, haleluya. Lalu kita kembali kepada Efesus pasal 2. Kuasa pengorbanan Yesus apa saja? Tadi sudah yang kedua kita bahas. Yang ketiga, kita baca Efesus 2 ayat 15. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat ini berkata dalam Efesus, kuasa kematian Yesus membatalkan semua tuntutan hukum Taurat. Ya, membatalkan semua tuntutan hukum Taurat, kata ayat ini. Seharusnya manusia hanya bisa selamat lewat jalur hukum, ya, jalur hukum atau jalur agama. Tetapi manusia tidak ada yang mampu melakukannya. Mereka tidak sanggup melakukan itu, Taurat semua, ya, tak sanggup melakukan itu. Sekarang saudara, hukum agama sudah istilahnya dibypass oleh kematian Yesus. Haleluya, ya. Tidak lagi dibatalkan semua hukum itu. Sekarang siapa saja yang percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mau mengakui Yesus bahwa dia sudah mati untuk dosa kita, maka orang itu akan diselamatkan. Walaupun dia tidak melakukan semua hukum Taurat, tetapi sekarang sudah dibypass oleh Yesus. Siapa saja, semua orang dari bangsa apapun, haleluya, siapa yang mau percaya bahwa Yesus sudah mati buat dia, dia akan diampuni dosanya. Yang datang kepada dia minta pengampunan, dia akan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, inilah pengorbanan kuasa kematian Yesus. Pengorbanan Yesus untuk menebus dosa saya dan saudara, dan juga selain itu menjadi pendamai. Haleluya, puji Tuhan. Juga dia membatalkan hukum Taurat yang seharusnya manusia harus melalui hukum itu baru dia bisa selamat. Tetapi sekarang sudah dibypass oleh Yesus. Hanya cukup percaya kepada Yesus, hidup melakukan kebenaran firman Allah, dia dapat mewarisi kerajaan sorga. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang keempat saudara, saya mungkin agak cepat-cepat karena mau perjamuan suci. Efesus pasal 2 ayat 15.
Efesus 2 ayat 15 tadi. Kita baca kembali. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat ini berkata, ya, keduanya menjadi satu manusia baru. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kuasa kematian Yesus dapat menciptakan manusia baru. Haleluya. Yang tadinya kita, latar belakang kita adalah orang yang berdosa. Sudah jatuh dalam dosa karena kita keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang kita diciptakan menjadi suatu ciptaan yang baru. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, tetapi sekarang yang baru terbit. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus. Kita diciptakan menjadi orang yang baru. Haleluya. Artinya saudara, ya, menjadi suatu manusia yang baru, yaitu saudara, kita tidak mempredikat sebagai orang berdosa lagi. Predikat kita bukan orang berdosa lagi karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Kalau dulu sebelum Yesus mati di atas kayu salib, kita predikatnya adalah orang yang sudah jatuh dalam dosa karena keturunan Adam dan Hawa. Tetapi sekarang predikat kita dirubah. Amin. Kita bukan orang-orang yang berdosa sebagai orang-orang berdosa. Sekalipun ya, mungkin meskipun kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita sekarang menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, tidak suka melakukan dosa lagi karena orang baru. Walaupun masih, saya tadi katakan, masih bisa jatuh dalam dosa manusia. Ya, saudara, tetapi sekarang sudah tidak suka. Kalau membaca firman Allah, jangan begini, kita rasanya sudah tidak suka itu. Kalau dulu mungkin ya suka berzina, suka menipu, suka berbuat bohong, suka berbuat dosa. Tapi setelah mengerti firman Allah, kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam kehidupan yang baru bersama Kristus. Maka kita gak suka lagi hal itu. Gak suka lagi dengan dosa seperti itu. Ya, walaupun tadi saya katakan masih bisa berbuat dosa sebelum manusia mati. Karena dia harus terus berjaga-jaga, ya. Keselamatan harus dikerjakan. Kita sudah diselamatkan, sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus jaga hidup ini. Jangan jatuh dalam dosa supaya penuh kemuliaan Allah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yaitu tadi menciptakan suatu manusia baru, ya. Yaitu sekarang kita suka akan hal-hal yang rohani. Mungkin dulu enggak suka hal-hal rohani. Karena kita belum mengerti, belum ditebus oleh darah Yesus. Tetapi sekarang karena kesukaan kita membaca firman-Nya, apa yang Dia sampaikan kita baca, kita renungkan. Dan menjadi kesukaan sekarang hal-hal rohani. Haleluya. Kalau soal rohani rasanya kita suka sekali. Bersuka cita, ya, puji Tuhan. Lalu saudara, yang kelima, Efesus pasal 2 tadi. Efesus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19. Apa saja kuasa kematian Yesus, kuasa darah Yesus. Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Karena oleh darah kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sudahkah engkau bersyukur karena pengorbanan Yesus? Karena kuasa pengorbanan Yesus, ayat ini berkata, kita sekarang punya kepastian bisa masuk surga. Amin. Haleluya. Kita punya kepastian sekarang bisa masuk surga. Kalau keselamatan ini kita jaga, ya.
Kita hidup dalam kebenarannya, tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita. Kita sekarang dapat mewarisi kerajaan sorga. Haleluya. Ya, ada kepastian masuk sorga. Bahkan ayat ini dikatakan menjadi anggota keluarga Allah. Wah, luar biasa. Ya, kadang-kadang saudara, seseorang kalau diangkat, ya, diangkat menjadi keluarganya, menjadi anak angkat dari keluarga yang mungkin orang yang berhasil, yang sukses, nomor 1 atau nomor 2, sehingga orang mengenal orang itu, ya, orang yang terkenal. Begitu diangkat menjadi keluarganya, rasanya bangga mungkin, ya. Karena sekarang menjadi keluarganya orang yang terkenal, orang yang nomor 1 atau nomor 2. Rasanya bangga. Pernahkah saudara merasa bangga bahwa saudara sekarang diangkat menjadi keluarganya Allah? Haleluya. Bukankah itu satu kemurahan yang luar biasa yang kita terima, saudara? Bukankah itu satu anugerah Allah yang luar biasa yang kita perlu banggakan, kita bersyukur, kita menghargai kuasa Allah, kuasa kematiannya, sehingga kita sekarang menjadi keluarganya Allah. Kalau berkata keluarganya Allah, seperti tadi keluarganya orang nomor 1, nomor 2, orang yang terkenal, dia di situ sudah punya hak lebih banyak. Tadinya mungkin melarat, susah, nggak mau makan aja susah. Sekarang ada di dalam keluarga, diambil anak oleh keluarga yang terkenal, yang kaya. Masa mau mati kelaparan? Nggak mungkin. Dia akan bebas menikmati semua apa yang ada yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Sebab sekarang diangkat menjadi keluarga. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sekarang kita sudah diangkat menjadi keluarganya Allah. Dengan kata lain kita juga punya ahli waris yang sama. Haleluya. Allah kita memiliki sorga. Ya, kita anak-anaknya menjadi ahli warisnya juga. Dapat mewarisi kerajaan sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan. Coba Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Ini paten, nggak bisa ditawar. Paten. Saudara boleh berkata, mau ke Bogor bisa lewat ini, lewat ini, lewat ini. Oke, bisa. Mau jalan pintas, jalan tikus, jalan ini bisa. Tapi jangan lupa pegang ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata aku di sini menunjukkan Yesus. Ini paten. Kalau engkau ingin berjumpa dengan Bapa di sorga, harus melalui Yesus. Harus percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah, dia sudah mati. Hari ini kita merayakan kematiannya. Bahkan kita sebentar akan mengadakan perjamuan suci. Ya, mengingat darah Yesus yang tercurah. Karena dosa saya dan saudara. Kalau tidak melalui Yesus, tidak bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Perhatikan baik-baik. Ya. Orang boleh berkata banyak jalan menuju ini, menuju ini, menuju ini. Tetapi ayat ini paten. Hanya melalui Yesus. Melalui aku, Yesus berkata, kamu akan berjumpa dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih oleh Tuhan. Inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, untuk manusia berdosa. Kadangkala kita tidak menghargai ya waktu-waktu kita, apa yang kita berikan kepada Yesus kadang-kadang kita berikan dalam hal-hal yang sisa-sisa.
Sepertinya kalau ada waktu buat Yesus, beribadah kalau ada waktu, memberi kalau ada sisa-sisa. Lupa bahwa ada kuasa darah Yesus yang membuat kita dipersatukan dengan Allah. Kita sekarang bisa punya kewarganegaraan sorga karena Dia sudah mati buat saya dan saudara. Haleluya. Jangan lupakan kematian Yesus. Jangan lupakan kuasa kematian Yesus, kuasa darah Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, inilah yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk manusia, untuk saya dan saudara. Sebagai ayat terakhir kita baca 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Ada bedanya di sini. Bagi mereka yang akan binasa, ya, salib, pemberitaan salib Yesus menjadi kebodohan. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, ya, pemberitaan salib itu kekuatan Allah. Puji Tuhan, ya. Salib Yesus adalah kuasa atau kekuatan Allah. Kekuatan yang dapat mengubah segala sesuatu. Apa yang saudara anggap Yesus tidak bisa buat bagimu, Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Air bisa menjadi anggur, ya. Orang mati bisa dibangkitkan oleh Yesus. Segala sesuatu dapat Dia lakukan. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, khususnya yang di rumah, ya, persiapkan anggur atau roti bagi keluarga yang ada di rumah. Kalau ada kepala rumah tangga, ya, sebagai imam dalam keluarga, bagikan roti dan anggur untuk keluarga, ya, untuk keluargamu, dan rasakan bersama berkat Allah untuk perjamuan suci pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin menyanyi belum pernah ada kasih, ya. Dulu kita nyanyikan ini, belum pernah ada kasih di dunia sanggup, haleluya, menerima diriku. Diri
kasih buat firman-Mu Tuhan. Mungkin sudah banyak yang lupa akan kuasa pengorbanan kematian Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami disegarkan kembali, kami diingatkan kembali betapa besar kuasa kematian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami. Engkau karena cinta kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Karena kami yakin Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan diberkati dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara, saya dan kami semua. Karena Yesus sudah mati buat kami, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu memberkati kami semua. Karena ini adalah makanan yang benar. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang tubuh Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Jangan dimakan dan jangan diminum dulu. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan tanda dosa besar di sana. Tuhan, ku telah mati, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari kita bersyukur. Tubuh Yesus yang sudah terpecah menjadi bersatu dengan tubuh kita. Karena kita percaya Dia sudah terpecahkan tubuhnya karena kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya darah Yesus tertumpah untuk dosa kami, maka darah-Mu menyatu dengan darah kami Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Kami tidak akan pernah lupakan pengorbanan-Mu Tuhan. Apa yang dapat kami buat buat Engkau belum terbalaskan kebaikan dan kemurahan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah melaksanakan, oh Tuhan, perjamuan suci ini. Kiranya berkat Allah turun atasnya. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, dalam masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, studi apapun, di dalam nama Yesus. Engkau menjadi penolong bagi mereka yang sedang oh Tuhan, dalam ambang kehancuran, keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, Engkau persatukan kembali. Karena darah Yesus sudah memecahkan segala tembok-tembok perseteruan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang sekolah, anak-anak sekolah minggu yang sekolah, mahasiswa yang ada, bahkan Tuhan anak-anak balita semua Engkau sehat-sehatkan, jagai mereka, Engkau lindungi mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang keluar kota, jemaat yang keluar kota karena pekerjaan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Lindungi dia Tuhan, pagari pada waktu kembali selamat, dilindungi Allah, sehat di udara, di darat, di laut, dimanapun Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup, Engkau sanggup. Kiranya berikan iman untuk tetap berharap kepada Yesus di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Biarlah mereka sehat-sehatkan Tuhan. Berikan damai sejahtera. Biar mereka punya ketenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada permohonan-permohonan doa, dalam permohonan doa apapun saja yang diminta, semua didengar oleh Tuhan. Tuhan tolong para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, Bapak Ibu Christine, semua sehat-sehatkan mereka, lindungi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah ambil bagian pagi ini. Engkau berkati Tuhan, berkat Allah turun di atasnya. Mereka yang sudah melayani ibadah online ini, berkat Allah turun atasnya. Kiranya Tuhan memberkati kesetiaan mereka tetap melayani Tuhan dalam keterbatasan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati yang beribadah dalam ibadah di gereja bersama-sama. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, melindungi dan menjaga. Semua sehat, semua diberkati Allah, semua dijaga oleh Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kalau hari ini kami boleh merayakan kematian Yesus. Hari Minggu kami akan merayakan kebangkitan Yesus. Sebab Yesus tidak mati terus. Yesus bangkit. Terima kasih Bapa. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya turunlah berkat Allah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, bahkan oh Tuhan Engkau menyertai langkah mereka dimanapun mereka berada, disertai Tuhan. Mereka yang sudah berkorban untuk pekerjaan Allah, yang mengembalikan perpuluhan, apapun yang sudah mereka lakukan melayani Tuhan, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi ya. Selamat dalam merayakan kematian Yesus. Hari Minggu kita ibadah di gereja jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi hari Minggu ibadah di gereja. Tuhan memberkati.